Untuk film berisi wawancara dengan narasumber seperti ini saja sangat menarik menurut Maman. Karena informasi yang mereka berikan memang sangat membuka mata dengan dampak media sosial saat ini. The Social Dilemma. Film dokumenter yang membahas betapa kecenderungan masyarakat terhadap sosial media serta dampak yang muncul akibat penggunaan sosial media. Dengan durasi film 1,5 jam ini, walaupun sekitar 80% film itu hanya berfokus wawancara dengan orang yang bekerja pada bidang teknologi seperti Google, YouTube, Facebook, Instagram, Uber, dan Twitter, Maman akui sangat menarik. Film dokumenter ini memang benar-benar mengangkat kejadian yang terjadi belakangan ini seperti hoax, demokrasi yang runtuh, perpecahan politik, bullying, bahkan perang saudara. Selain wawancara dengan pihak yang terkait dengan teknologi, The Social Dilemma juga memberikan adegan rekayasa yang memudahkan kita untuk menangkap setiap poin yang diberikan. Seperti tentang kecanduannya seseorang dengan sosial media, membahas bullying, bahkan seorang remaja yang diradikalisasi oleh rekomendasi YouTube yang mempromosikan ideologi yang tidak jelas. Selain itu juga, narasumber pada film ini mengatakan bahwa dengan perubahan yang tepat, kita dapat menyelamatkan kebaikan media sosial tanpa hal buruk. Karena memang dengan adanya media sosial sangat mempercepat proses penyampaian dan persebaran informasi yang bahkan dapat memudahkan orang untuk menerima informasi tersebut yang belum tahu juga informasi itu berdasarkan kenyataan atau hoax. Namun demikian, The Social Dilemma sangat efektif dalam memberitahu kita tentang teknologi manipulatif ke dalam kehidupan sosial kita dan memberi peringatan untuk berhati-hati dalam bermedia sosial ataupun teknologi yang kita pakai. Walaupun memang dengan berkembangnya zaman dan teknologi seperti ini sangat memudahkan manusia beraktivitas layaknya seorang penyihir yang membuat semua hal mustahil menjadi nyata. Namun, kita juga harus berhati-hati dengan yang kita lakukan di media sosial. Karena semua aktivitas kita di media sosial itu sebenarnya dilacak, direkam, dan disimpan oleh mereka. Film dokumenter ini memang sangat penting bagi semua orang. Dan menurut Maman, wajib untuk menonton film ini agar menyadari bahwa begitu banyak informasi di luar sana yang palsu atau tidak benar dan informasi pribadi kita sedang dijual. Setelah Maman nonton film ini, yang Maman tangkap adalah sebenarnya bukan kita yang memainkan sosial media itu. Namun sosial medialah yang memainkan kita. Sosial media selalu membuat kita candu untuk selalu memainkannya. Seperti melihat berita, iklan, video, melihat foto mantan, dan stalking statusnya. Dan juga di film ini kita diperlihatkan bagaimana sistem media sosial bekerja seperti rekomendasi foto-foto ataupun video yang kita minati, cara kerja notifikasi, dan lainnya. Dalam film ini juga dijelaskan kalau sosial media itu ibarat narkoba, buat candu. Karena cuma narkoba dan media sosial menyebut konsumennya dengan sebutan pengguna. Dan kita juga sebagai pengguna sosial media sudah sangat terpaku untuk selalu mengusap-usap layar ponsel, bukannya pacar kita. Dan bayangkan saja kalau 1 jam doang nggak pegang HP. Kayak kehilangan pacar, hampa rasanya. Dan yang Maman suka dari film ini adalah mereka tidak mencemari teknologi yang ada di luar sana. Dan mereka lebih memberikan penjelasan apa yang perlu kita ubah untuk meningkatkan sistem saat ini. Selain itu, subjeknya pun cukup disederhanakan, sehingga tidak hanya ahli teknologi saja yang akan memahami hal ini. Narasumber menjelaskan dengan sangat baik, dan dibuat dapat dimengerti oleh semua orang. Apa yang diperlihatkan oleh film dokumenter ini memang sangat berdasarkan kisah nyata atau fakta yang banyaknya kasus hoax akibat informasi yang mudah tersebar dan tidak mengetahui sumber informasi itu terpercaya atau tidak. Kemudian bullying di sosial media yang memang banyak sekali kasus bullying tiap tahun atau tiap bulannya. Jadi memang sangat relate dengan kejadian yang ada. The Social Dilemma menunjukkan kepada kita bagaimana perusahaan teknologi memanfaatkan psikologi manusia dan kelemahannya. Film dokumenter ini membuat kita menyadari sisi lain dari berhubungan dengan orang melalui internet. Bagaimana kita seharusnya hidup di dunia informasi. Tetapi sekarang kita hidup di dunia informasi yang salah. Bagaimana setiap tindakan yang kita lakukan di media sosial dapat memiliki konsekuensi yang mengerikan. Dan bahkan mereka yang bekerja di bidang teknologi khususnya media sosial, mereka tidak mengizinkan anak mereka untuk menggunakan media sosial. Karena mereka sebagai orang yang bekerja pada bidang itu paham betul bagaimana bahayanya dampak media sosial yang dapat mempengaruhi anak-anak mereka. Film dokumenter ini benar-benar membuka mata dan dapat memberikan efek yang sangat positif. Dan Maman sangat menyarankan untuk menonton film ini. Apalagi generasi Z dan milenial yang tak lepas dari sosial media. Biar dapat wawasan lah. Sekian review ringkas dari Maman tentang film The Social Dilemma. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih dan stay live.